Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasan Sodik, NIM 241810201021 dari Fakultas MIPA jurusan Fisika. Video ini merupakan video penuntasan tugas tengah semester ataupun UTS mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 12. Video ini adalah video pembahasan tentang potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Diharapkan dari video ini teman-teman yang menonton pada saat ini ataupun setelah ini dapat memahami kelebihan dari bahasa Indonesia, dan juga diharapkan dari menontonnya video ini teman-teman ini menjadi lebih bangga terhadap identitas nasional kita, yaitu bahasa Indonesia, khususnya adalah ketika sewaktu-waktu nanti ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, walaupun sebenarnya belum tentu terrealisasikan dekat-dekat ini. Pembahasan kali ini saya bagi untuk menjadi 2 poin pembahasan, yaitu penggunaan bahasa secara global, bahasa internasional, kemudian potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Baik, teman-teman yang menonton pada saat ini bisa menggunakan headset ataupun pindah ke tempat yang jauh lebih sunyi untuk dapat mendengarkan materi saya yang akan saya sampaikan lebih jelas. Baik, langsung saja. Pernahkah kita merenung bahwa bahasa yang kita gunakan pada hari ini, atau bahkan bahasa yang saya gunakan pada hari ini, teman-teman gunakan setiap harinya dalam percakapan, dalam menulis, dalam belajar, atau bahkan dalam berpikir, dapat menjadi suatu bahasa internasional yang dapat dipahami semua orang di dunia. Pernah kan terpikir hal tersebut? Nah, tapi sebelum masuk ke poin pembahasan inti, apa sih itu bahasa? Nah, bahasa merupakan sistem lambang yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Ibaratnya ini bahasa menjadi sebuah jembatan yang menjembatani manusia di antara sungai yang deras, di mana tanpa jembatan itu di mana tanpa jembatan itu manusia hanya berdiri seberang-seberangan atau hanya dapat melihat tanpa saling mengerti. Bahasa ini dapat berupa bunyi, tulisan, dan gerak tubuh ataupun isyarat. Bahasa internasional yang pada saat ini kita gunakan adalah bahasa Inggris. Tapi bahasa internasional itu apa? Yaitu bahasa yang digunakan secara luas di berbagai negara dan berbagai daerah yang berfungsinya adalah sebagai alat komunikasi. Nah, tapi kenapa sih bahasa Inggris ini bisa menjadi bahasa internasional? Yang pertama adalah karena Inggris Raya ataupun suatu daerah pada Perang Dunia itu menjajah banyak wilayah, dan di wilayah jajahan tersebut bahasa Inggris sering dipakai dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian kedua, karena dominasi Amerika Serikat di abad 20 itu terlalu kuat, dan bahasa apa yang mereka gunakan? Bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, bahasa Inggris menjadi bahasa utama di dunia ilmiah dan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah bahasa Inggris sering digunakan di organisasi internasional. Nah, ini mengacu pada 3 poin sebelumnya. Dari fenomena bahasa Inggris ini menjadi bahasa internasional, kita dapat menyimpulkan ataupun menarik suatu garis besarnya bahwa bahasa internasional harus mencakup beberapa poin berikut ini, yaitu yang pertama, digunakan secara luas lintas negara. Kemudian yang kedua, diakui dalam organisasi internasional. Ketiga, dipakai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, jurnal, buku, ataupun teknologi-teknologi lain sebagainya. Kemudian dominasi dalam ekonomi, bisnis, dan diplomasi, penyebaran budaya populer secara global seperti lagu ataupun kultur-kultur lain yang berkaitan tentang budaya. Dan terakhir adalah didukung oleh kekuatan politik dan ekonomi penuturnya. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat penuturnya adalah orang-orang yang cukup makmur, dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Inggris. Berdasarkan karakteristik tersebut, ternyata bahasa Indonesia ini memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional. Karena
Satu, digunakan secara luas lintas negara. Contohnya negara Indonesia, bahasa Indonesia ini sudah masuk sebagai jurusan di 50 negara. Contoh negaranya adalah Australia, Jepang, dan negara-negara lain yang bisa kalian googling sendiri. Kemudian dua, diakui dalam organisasi internasional. Indonesia ini pada tahun 2023 bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi ASEAN, sehingga kemungkinan akan digunakan dalam forum-forum resmi organisasi. Kemudian tiga, dipakai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa jurnal ataupun karya ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahkan ada juga jurnal ilmiah yang menyediakan dua opsi, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tentunya fokus utamanya adalah bahasa Inggris tetap. Kemudian yang keempat, dominasi dalam ekonomi, bisnis, dan diplomasi. Nah, Indonesia ini sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan juga merupakan anggota G20, sehingga pengaruhnya cukup besar. Kemudian yang kelima, penyebaran budaya populer secara global. Makanan, lagu, tari-tarian, tulisan. Salah satu tulisannya adalah Laskar Pelangi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah didukung oleh kekuatan politik dan ekonomi penuturnya. Ya, penduduk Indonesia ada 275 juta, sehingga tidak heran kalau misalkan ekonominya secara linear naik. Walaupun saya cukup skeptis terhadap pengaruh politik yang mungkin tetap linear tapi tidak tahu naik atau turunnya. Sekarang kita sudah tahu potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kita sebagai warga Indonesia sudah sepatutnya bangga dan harusnya memahami serta ya terus merasa bangga atas identitas nasional kita saat ini. Bahasa adalah inti dari suatu negara. Bangga berbahasa, bangga menjadi warga Indonesia. Terima kasih.